Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Jahat sekali. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Roy Kampret Suryo. Udah mulai tegang. Tegang atas, tegang juga bawahnya. Wajahnya tegang, boy. Ikut merumus. Pikirannya lagi kacau, tapi dia berusaha menutupi dengan gayanya mau bercerita yang tentang yang lain. Jadi kalau saya lihat, saya ahli juga nih, ahli dalam melihat mimik wajah seseorang yang bohong apa enggak. Jadi saya katakan, kalau Roy Suryo ini adalah pembohong besar, 100% pembohong besar. Karena kalau saya lihat dari hidungnya itu lubangnya besar sebelah. Di penjara atau dimaafkan? Coba tulis di kolom komentar. Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan, yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau, guys. Residivis, penjahat, ya, mereka harus dihukum seberat-beratnya, biar jerak, kalau bisa usir dari NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang hasil pemeriksaan si Roy Panci oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu, ya. Kita ketahui bersama di depan awak media kemarin Roy Panci menyebut bahwa dirinya telah menguliai polisi. Hahaha. Padahal mungkin saja dirinya lah yang terkencing-kencing dalam celana gitu kan, tapi tidak mau mengakuinya, ya. Yang namanya dimintai keterangannya, polisi banyak bertanya dan kamu banyak menjawab. Bukan karena polisi nggak tahu, tapi memang seperti itu prosedurnya. Dan jangan menganggap dirimu menguliahi polisi gara-gara kamu banyak bicara, banyak ditanya-tanya. Hahaha. Otakmu terbalik, Panci, ha? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Jahat sekali. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Yang jahat itu bukan Jokowi dan juga bukan pihak kepolisian. Yang jahat itu dirimu. Ini loh yang saya heran, teman-teman, ya. Sudah sebegitu jahat mencaci, memaki, memfitnah Jokowi. Begitu Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk melaporkan yang bersangkutan secara hukum. Mereka, ya kan, termasuk si Panci ini justru menuduh Jokowi adalah orang jahat. Ya, bahwa kepolisian melakukan persekongkolan jahat karena menggunakan undang-undang yang tidak tepat. Aduh, otakmu itu yang jahat, ya. Lanjut. Di penjara atau dimaafkan? Coba tulis di kolom komentar. Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan, yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau, guys. Anak-anak jenderal, oke? Yang belum follow akun ini, segera pencet tanda plusnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Dukungan kalian terhadap Pak Jokowi sangat berarti kawan. Guys, akhirnya setelah
beberapa minggu laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Pak polisi sudah mulai memeriksa Roy Suryo dan Dr. Tipa. Kalau yang lainnya udahlah mangkir, ketakutan. Yang lainnya mangkir, ketakutan, ya. Siap-siap kau Roy Suryo. Siap-siap kau Dr. Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dr. Tipa. Ya, guys, dukung terus Bapak Jokowi kita kawan. Bum, 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 meledak bos. Harus di penjara ya. Saya jawab pertanyaan netizen barusan yang merupakan kadernya Gerindra kalau tidak salah ya, pokoknya anak jenderal lah ya kan. Kalau anak jenderal pasti juga ternak Mulyono kan, seperti itu, seperti halnya kami. Saya jawab ya, si Roy Panci dan Dr. Mangkrak harus dipenjara, nggak boleh dimaafkan, agar ini menjadi presiden baik gitu ya bagi penegakan hukum di Indonesia, agar nggak ada lagi orang yang suka mencaci, memaki, memfitnah ya kan. Iyalah, kalau perlu pulangkan ke negara asal leluhur mereka. Saya curiga si Panci ini juga merupakan keturunan imigran. Coba dites itu leluhurnya, soalnya sifatnya mirip gitu ya. Lanjut. Transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang, ya. Roy kampret Suryo. Udah mulai tegang. Tegang atas, tegang juga bawahnya. Wajahnya tegang, boy. Ikut merumus. Tegang amat, Fred, kampret, Fred. Menarik sekali ya. Apa namanya itu, caption yang ditulis oleh netizen ini di badan videonya gitu loh. Tegang amat, Fred, kampret, Fred. Aduh, ya memang seperti itulah ya. Nah, makanya saya tadi mengatakan, coba dicek lah si Panci ini secara historis begitu ya. Apakah si Panci ini punya apa namanya, darah keturunan imigran gitu loh. Soalnya orang-orang keturunan imigran itu sudah kita ketahui bersama, sukanya itu mencaci, memaki, menghina, memfitnah ya, untuk menjatuhkan orang lain ya. Kemudian dia juga suka menebar hoax bahwa dirinya berjasa, ikut membikin ini, ikut berjuang. Termasuk si Panci yang menyebut bahwa dirinya ikut menyusun, merumuskan undang-undang ITE ya kan. Jangan-jangan cuma klaim aja ya kan, macam si rujak gitu. Lanjut. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah. Kali saya nengok Roy Suryo ini, aduh gimana sih negoknya ya. Dia bisa menyembunyikan rasa takutnya dengan mengalihkan cerita ke arah yang lain. Ya, kalau saya lihat dari sudut matanya dan mulai kumisnya, ya kumisnya udah mulai turun sebelah itu menandakan jiwanya lagi terancam, jiwanya lagi galau, pikirannya lagi kacau. Tapi dia berusaha menutupi dengan gayanya mau bercerita yang tentang yang lain. Jadi kalau saya lihat, saya ahli juga nih, ahli dalam melihat mimik wajah seseorang yang bohong apa enggak. Jadi saya katakan, kalau Roy Suryo ini adalah pembohong besar, 100% pembohong besar. Karena kalau saya lihat dari hidungnya itu lubangnya besar sebelah. Jadi lubang hidung orang besar sebelah itu seperti Roy Suryo itu adalah pembohong besar. Ya, pembohong. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ini salah satu pelajaran ya yang dipelajari dalam ilmu ekspresi gitu ya, pendekatan ekspresi baik mikro maupun makro. Itu saya lupa itu bagian yang mana itu. Pokoknya mengamati bagian-bagian di wajah, misalnya kumisnya rada turun gitu. Matanya nanti agak sembab atau pandangannya agak gimana gitu kan. Nah, itu memiliki arti, dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Hei Panci, kamu bisa menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya di hadapan para kawan-kawanmu yang dengan EQ rata-rata maksimal 78.
Tapi kamu nggak mungkin bisa menyembunyikan ya kan ekspresi dan isi hatimu di hadapan para ternak Mulyono. Kau kelihatan sekali ya, udah sangat tegang, kemudian itu cemas ya dan lain sebagainya. Karena kamu tahu sebentar lagi kamu akan mendapatkan hadiah ya, rompi oren. Lanjut. Ya kalau sudah nggak percaya hukum Indonesia, ya lebih baik keluar aja dari Indo. Nah, betul sekali. Banyak sekali yang komentar seperti itu. Ya. Negara kita negara hukum loh. Ya, kita harus taat dan tunduk terhadap hukum. Ya memang hukum kita ini ya tidak suci-suci amat. Ya, banyak oknum-oknum penegak hukum malah melanggar hukum. Tapi kan tidak semua penegak hukum seperti itu. Ya. Masih banyak penegak-penegak hukum yang jujur kok. Ya, tidak semua, jangan dipukul rata lah. Ya, jadi mending keluar dari Indonesia, cari wilayah, cari tempat, bikin negara baru. Jadi biar mereka ngatur sendiri semau-mau mereka gitu loh. Kan cocok tuh. Jadi Presiden Rismon, wakilnya Roy Suryo, menterinya siapa Tifa dan sebagainya tuh. Kan cocok tuh. Ya enggak? Ya daripada bikin gaduh di negeri ini, ya ngapain? Udah gitu bawa-bawa nama rakyat pula. Nah, saya sepakat ini. Makanya tadi saya meminta teman-teman untuk meng-cross check silsilah si Panci ini ya. Apakah si Panci ini bapaknya, kakeknya, ataukah buyutnya, atau apa di atasnya lagi itu ya kan Cangga atau apalagi itu di atasnya lagi. Itulah pokoknya ya. Apakah ada yang berasal dari keturunan imigran? Karena saya curiga gitu loh. Sifat-sifat keturunan imigran di Indonesia, nggak perlu saya sebutkan imigran dari mana gitu ya, itu tidak pernah menghargai kedaulatan Republik Indonesia, tidak mau menghargai hukum, tidak mau menghargai adat istiadat lokal dan lain sebagainya. Semuanya dianggap kafir, semuanya dianggap macam-macam ya kan. Nah, iya kan? Iya, termasuk ini si Panci ini tidak menghargai dan tidak percaya dengan hukum di Indonesia. Ya lebih baik keluar aja dari negeri ini, ya kan? Iya, jadi buatkanlah PP ya kan untuk memulangkan para keturunan imigran dari negeri ini. Makanya harus dicek gitu si Panci itu punya keturunan dari imigran apa enggak gitu ya. Lanjut. Surat terbuka buat Bapak Jokowi. Jangan sejengkal pun Pak Bapak mundur untuk memberi pelajaran pada manusia oplosan itu Pak. Jangan ada kata damai Pak. Tepat Bapak sudah mengambil jalur hukum. Manusia-manusia oplosan itu perlu diberi pelajaran. Karena mereka selamanya akan bikin gaduh di negeri ini kalau tidak diberi pelajaran. Manusia oplosan itu sudah banyak drama karena dia berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Buktinya sekarang Bapak tepat mengambil jalur hukum, banyak dramanya. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang tabrak. Itu cuma drama rekayasa dia untuk tidak bertanggung jawab pada perbuatannya yang sudah memfitnah jasa palsu Bapak. Tolong Pak, jangan kasih kendor buat barisan sakit hati. Biar dia kapok, biar negeri ini tidak berisik banyaknya manusia oplosan ini. Oke Pak, beri pelajaran, jangan biarkan, jangan mundur sejengkal pun Pak. Ingat, jangan kasih kendor buat manusia-manusia barisan sakit hati dan manusia oplosan-oplosan itu. Oke Pak, salam damai. Manusia oplosan sekarang sudah ketar-ketir, sudah pada panik, sudah ketakutan. Semuanya panik. Sepakat ya. Jadi ini setali tiga uang dengan pernyataan netizen di bagian depan sendiri tadi nomor 2 kalau nggak salah. Apakah si Dokter Mangkrak dan si Panci ini dimaafkan ataukah dipenjara? Ya harus dipenjara lah. Pak Jokowi nggak boleh memaafkan. Maju terus Pak. Ya kan manusia jadi-jadian manusia oplosan ini. Nah ini ya kan saya makin mencurigai. Karena netizen barusan menyebut ya si Panci, kemudian si Dokter Mangkrak ya kan dan teman-temannya itu sebagai manusia oplosan. Nah, bisa jadi ini orang sebetulnya adalah orang Indonesia, seolah-olah suku asli Indonesia, tetapi secara historis, secara silsilah
mereka ini mewarisi genetik para keturunan imigran gitu loh. Sehingga mereka sifatnya itu saat ini dominan di diri mereka. Sehingga mereka suka mencaci, suka memaki, ya kan, suka menghina, suka memfitnah dan mengklaim jasanya yang tidak pernah dia lakukan. Ya, Pak Jokowi jangan dimaafkan ya. Hajar terus sampai mereka itu semua mendekam di balik jeruji besi. Lanjut. Habis diperiksa, Roy Suryo menyatakan bahwa meminta penyidik, mana dokumen elektroniknya, mana dokumen elektronik yang saya unggah, yang saya komentari, yang saya bikinkan penelitian, mana dokumen elektroniknya. Inilah kenapa kita boleh ahli. Saya ahli misalnya di bidang hukum, tapi saya tidak ahli di bidang kedokteran, saya tidak ahli di bidang IT. Siapapun boleh ahli di bidang tertentu, tapi bisa jadi dia tidak ahli di bidang yang lain. Ya, mereka yang dilaporkan oleh Jokowi melalui pengacaranya itu bukan persoalan dokumen elektronik, ijazah, ya, foto elektronik dan kemudian yang dikomentari, bukan. Tetapi pernyataan Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ya palsu. Nah, ini yang diproses. Ya, ini yang diproses dan ini yang dilaporkan, sehingga buktinya cukup mengunggah dokumen elektronik, foto, video, ya, beberapa konferensi, beberapa di podcast, itu yang dijadikan bukti. Makanya ada pemilik podcast yang diperiksa juga sebagai saksi. Itu jangan fokus pada dokumen elektronik yang diteliti dan menyatakan bahwa yang mengunggah elektronik, dokumen yang itu diteliti, itu yang harus diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka. Makanya jangan pernah komentar yang bukan keahlian kita. Sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan dengan suara yang sangat pelan. Saya berharap teman-teman tetap bisa mendengarnya dengan baik ya. Jadi intinya netizen ini ingin menyampaikan bahwa Panci ya kan, Dokter Mangkrak, kau mungkin ahli di bidangmu, ya kan? Kemudian si Krismon, si krisis moneter, kau mungkin ahli di bidangmu. Tapi kamu menjadi awam dan menjadi bodoh di bidang yang lain, ya kan? Hukum itu bukan bidangmu, makanya kau jangan banyak bicara, banyak baca terkait hukum karena itu bukan bidangmu, kau awam di situ, ya kan? Menurut saya Bang, bukan hanya di bidang hukum, di bidang telematika, di bidang digital forensik, mereka sebetulnya awam gitu loh. Kenapa? Karena ijazah mereka itu si Krismon diduga palsu, ya kan? S3-nya di Jepang, Yamaguchi University tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk si Krismon. Si Panci S1 dan S2-nya nggak ada hubungannya dengan telematika, ya kan? Jadi mereka sebetulnya awam di banyak hal. Lanjut. Tidak ada istilah kriminalisasi buat Roy Panci CS. Yang ada mereka memang orang-orang kriminal, residivis, penjahat yang mereka harus dihukum seberat-beratnya. Biar jerak, kalau bisa usir dari NKRI. Nggak ada emang, saya sepakat ya kan. Apa yang dilakukan oleh Polri saat ini ketika menindaklanjuti laporan Pak Jokowi ini bukan bagian dari bentuk kriminalisasi ya. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahulah ya kan. Makanya kami berharap nggak usah lah ya berlarut-larut proses hukumnya, langsung aja itu dikasih rompi oren, di penjara ataupun dikarungin, kirim ke negara asal leluhurnya aja ya kan. Siapa tahu di sana mereka masih berguna, minimal bisa dipakai ganjel tank lah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan netizen di bagian akhir-akhir barusan ya, maksud saya teman-teman ya, yaitu tentang ahli di satu bidang belum tentu ahli di bidang yang lain. Kalau tidak mau dikatakan awam kan seperti itu. Iya iyalah betul. Jadi kalau kalian mengaku ahli telematika, ahli digital forensik,
perlu Anda ketahui bahwa Anda sangat awam dengan ilmu hukum gitu loh. Jadi jangan sok tahu ya, jangan mendikte hukum. Akibatnya apa? Sesuatu yang menurut Anda tidak beresiko hukum, faktanya apa? Berakhir di penjara karena Anda awam di bidang itu. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.